Anda kembali bersama Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Saudara, teka-teki terbunuhnya tukang las di Pasuruan akhirnya terjawab setelah polisi menangkap tersangkanya. Hasil pemeriksaan terungkap pelaku merupakan teman korban yang sakit hati karena tidak dipinjami uang. Kurang dari sepekan, Satuan Reserse Kriminal Polres Pasuruan menangkap pembunuh tukang las bernama Supriyadi alias Thohir, 52 tahun, yang terjadi pada Senin 20 Januari di Kelurahan Purwosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan. Pelaku ternyata teman korban bernama Sugiantoro, 36 tahun, warga desa Tunggul Wulung, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Tersangka dibekuk di rumahnya berdasarkan keterangan saksi dan bukti yang ditemukan di TKP. Tersangka mengaku sakit hati karena korban tak meminjaminya uang. Keesokan harinya, pelaku membunuh dengan memukul kepala menggunakan kursi saat korban tertidur. Sakit hati karena? Dijanjiin untuk pinjami, tapi nggak dipinjami. Kenal sama korban sudah berapa lama sama Pak? Tahun 2015. Oh, sudah lama berarti. Ya. Sering pinjam situ. Yang sering siapa, sampean? Ya. Oh, terus ini dibunuh karena enggak dikasih? Ya. Nyesel enggak sekarang, Pak? Nyesel, Pak. Usai membunuh, tersangka mencuri uang korban senilai Rp3.500.000 serta sebuah ponsel. Sakit hati lah, karena mau pinjam duit tapi susah. Biasanya kan memang tersangka ini sering pinjam juga dan dikasih. Nah, kali ini agak susah sehingga dia ada kepikiran kok susah nih. Nah, ada kepikiran untuk menghabisi nyawa dari korban ini. Hubungan korban sama tersangka? Pertemanan. Sudah lama temannya? Sudah lama. Rumahnya dekat kan ini? Oh, enggak. Rumahnya agak jauh. Ya, bagaimana dia sering utang, jadi kalau nggak punya duit ke tempat korban utang, nah mungkin pada saat itu agak susah lah, udah gampang gitu, tapi kok dipersulit gitu kan. Akhirnya dia sempat izin juga sama korban ya, mau mandi di sungai kan, mandi di sungai bukannya seger malah keblinger ya kan gitu. Atas perbuatan kejinya, tersangka dijerat pasal berlapis, yakni pasal 340 tentang pembunuhan berencana, pasal 338 tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati, seumur hidup, atau penjara 20 tahun. Seperti diberitakan sebelumnya, Supriyadi alias Thohir ditemukan tewas di ranjang dalam rumahnya di Kelurahan Purwosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan. Korban ditemukan sejumlah luka di kepala dan memar di wajah. Hasil otopsi, Rumah Sakit Bayangkara Brimob Porong Sidoarjo, ditemukan tanda-tanda kekerasan yang menyertai kematian korban. Dandi Adi Gafur melaporkan dari Pasuruan. Saudara, sesosok mayat bayi ditemukan mengapung di saluran irigasi Desa Darungan, Jember. Saat ditemukan oleh warga, kondisi bayi masih lengkap dengan tali pusar. Sesosok mayat bayi ditemukan mengapung di saluran irigasi Desa Darungan, Kecamatan Tanggul, Jember, Sabtu pagi. Mayat bayi perempuan pertama kali ditemukan oleh warga bernama Siti Aminah saat hendak membuang sampah. Kondisi bayi masih lengkap dengan tali pusar. Penemuan bayi di sungai kecil. Di mana itu, Pak? Di dusun Geraja, Pedukuhan Karangjati. Kapan awal ditemukan? Awal ketemu sekitar jam 5 habis subuh. Itu pada posisi bagaimana? Posisi ada di air, sudah di kali. Kasus penemuan bayi ini masih diselidiki. Polisi masih mengumpulkan barang bukti dan meminta keterangan para saksi guna memburu pelaku pembuang bayi. Untuk indikasinya masih dalam lidik. Tadi kita mendapatkan laporan dari masyarakat terkait penemuan bayi yang dilaporkan sekitar pukul 6 pagi. Untuk selanjutnya prosesnya, Pak? Untuk proses selanjutnya kami akan melaksanakan otopsi di RS Bupati Jember. Demikian. Mayat bayi kemudian dibawa ke kamar jenazah Puskesmas Tanggul. Kasus ini masih dalam penanganan kepolisian. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, akibat kurang waspada dan ngebut saat berkendara, pemuda pengendara motor menyenggol truk yang hendak berputar arah di jalur bypass Ring Road Mojoagung, Kabupaten Jombang. Akibatnya motor korban oleng dan menabrak trotoar hingga tewas di tempat kejadian.
Tubuh Rizky Saiful Akbar berusia 17 tahun asal Desa Tejo, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang tergeletak di atas trotoar jalur bypass Ring Road Mojo Agung. Pemuda pemotor ini terlibat kecelakaan dengan luka serius di kepala. Keluarga korban tiba di lokasi sontak menangis histeris, bahkan ibu korban pingsan. Petugas medis dibantu relawan mengevakuasi korban menggunakan kantong jenazah. Selanjutnya diangkut mobil ambulan ke kamar jenazah RSUD Jombang. Keduanya dari arah timur. Mobil truk itu kan mau putar balik. Ya? Nah, keserempet ini lah. Terus jatuh mengenai trotoar itu. Nabrak trotoar. Sepeda motornya dari arah mana? Dari arah timur, mau tujuan barat. Berarti ada di mananya trek? Di kanan, sebelah kanan. Akhirnya repet apa? Repet itu depan itu. Si paling rating itu. Ya. Setelah itu? Nah, jatuh mengenai trotoar itu. Peristiwa kecelakaan ini terjadi saat kedua kendaraan yakni pengendara motor dan truk melaju dari arah Mojokerto menuju Jombang. Truk yang dikemudikan Solikan asal Pelemahan Kecamatan Sumobito ini melaju pelan karena hendak berputar arah. Motor korban yang melaju kencang dari belakang truk berusaha menghindari tabrakan hingga hilang kendali. Motor akhirnya menabrak trotoar dan pengendara terpelanting jatuh ke trotoar. Korban yang tidak mengenakan helm, kepalanya diduga terbentur trotoar menderita luka parah. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang. Ratusan hektar tanaman padi di Bojonegoro terendam banjir, petani terancam merugi. Selengkapnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini.